Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Engkang sangat kula hormati Pak Dek kawula Haji Idris Abdul Hamid, wonten para habaib Habib Ahmad Al-Habsyi, wonten Profesor Hukum nih. Danten wonten niki nggih mitra kula teng UII. Tapi wonten PR saking tetangga Pak Mahfud. Kalau ada tanah cekungan terus diisi tanah, itu dipakai sama orang Madura. Jadi ditanya sama yang punya. Ini tanah saya, yang tanah kamu dibawa, yang atas tanah saya. Itu mohon dijawab oleh pakar-pakar fikih maupun pakar-pakar hukum. Jadi kalau ada cekungan dibrok, kemudian tetangga Pak Mahfud pakai. Itu milik siapa? Yang atas tanah saya, yang tanah Bapak dibawa. Itu PR untuk seorang profesor. Itu juga PR saya sebagai ahli fikih. Itu saya pernah ditanya gitu orang Madura. Saya bilang, kamu gak butuh jawaban, kan butuh pengakuan, kata saya. Ini dulu Pak Mahfud besar itu karena jadi Menteri Pertahanan, kata Gus Dur. Lama-lama jadi pertahanan. Ini gue nanya Pak Mahfud. Jadi ini rileks saja. Tadi saya ini kagum sama Mbak Idris sama Habib Ahmad. Dulu itu saya punya teman kiai Habib Ahmad. Itu saking lamanya ngempet ingin wayo. Itu pas nikahkan santrinya bukan bilang akas tuh kata Bikobil tuh nih. Jadi untuk tidak salah itu hebat. Terus ditanya, oh saya ini grogi baru latihan kiai sehingga salah. Ya, ada kiai yang pinter. Kemarin pas mempelainya jelek, Anda ada keliru ya ini. Ternyata karena nganten putrinya tuh cantik, langsung bilang Kobil tuh nikah. Kalau pas jelek bener. Terus niki keluarga jantan maafot. Jadi dulu Pak Hamid lahirnya di dalam ini ya Hamid. Ya Hamid lahir di sini, punya abah asmane niku Abdullah bin Umar. Ya Abdullah itu punya saudara kandung tuh buyut saya. Buyut saya itu rujuk paling terakhir, sehingga mas-mas di sini ini kumuluhur semua sama saya. Main suruh, main apa itu. Karena saya ini mazlum terus ditegur alim, sehingga mazlum itu orang paling didolimi. Jadi akhirnya Allah simpatik terus. Yang paling top akhirnya termasuk saya. Karena paman-paman ini dolim saja nyuruh. Saya ini kiai paling gak suka diundang. Bukan karena saya sombong, gak diundang tuh ribet. Ngomong harus muji yang punya rumah. Tadi Mas Zain ini yang namanya Mas Zainal Arifin tuh ini. Ini di struktur ponaan, tapi gara-gara pengasuh tadi disebut nomor 1. Itu sepanjang sejarah. Naturalisasi. Mantu ya, naturalisasi. Ini kayak ini juga naturalisasi ini. Jadi mantu-mantu itu agak berulah, Bang. Kalau saya ini gen asli, saya punya darahnya Ki Umar. Terus tadi seperti yang dikatakan Pak Mahfud, ini buatan kelas sebut profesor ya Pak Mahfud, mohon kersane ketok putrane tokoh Partai NU, Pak Mahmud itu. MD itu. Mahmud ya? Mahmud. Bawaannya MD-nya. Mahmudi. Itu nama hoki katanya. Karena punya teman Mahfud yang nggak dikasih MD itu nggak hoki loh. Yang temannya nggak dipakai MC ya? Nggak hoki. Yang hoki itu yang dikasih. Yang dikasih MC. Jadi ini luar biasa. Abahnya dikenang sampai dirotakan terus ya, dikira itu gelar, orangnya kan tahu dikira gelar. Saya cerita sedikit tentang komposisi tadi, yang ngarang sholawat badar itu Mahfud itu ya Duriyah ini, namanya Ki Ali bin Mansur bin Siddiq. Ya. Kalau mbah saya kandung Fatimah binti Idrus bin Umar, jadi mbah Idrus itu saudara kandungnya Ki Abdullah. Nama kecilnya Abdul Khalik. Dulu itu, ini cerita ke mas-mas yang gak pati seneng ngaji, ini buatan nyindir. Cerita mas-mas yang buatan pati seneng ngaji, Bang. Dulu ketika di umum diajarkan matematika porogapit, itu di pondok sudah dikasih metode porogapit yang lebih simpel. Jadi kalau 2,5, itu di bahasa Faraid disebut rubu'ul usyur. Karena orang Arab itu gak suka nulis, sehingga kalau 100, 2,5-nya berapa? Disebut rubu'ul usyur. Ditaksir dulu, 1/10-nya 100 kan 10. Nah setelah 10, rubuknya, seperempatnya berapa? 2,5. Sehingga tanpa ditulis tahu, misalnya saya 1 miliar, 2,5-nya berapa? 1 miliar berarti 1/10-nya 100 juta.
Seperempatnya berarti 25 juta. Namanya rubul usyur. Sehingga saya pernah ketemu pakar matematika dari beberapa kampus, cepet-cepetan ngitung matematika. Itu kita tidak kalah. Karena saya jenis cucu Mbak Umar yang sinau ini nyindir putu-putu sing rapati seneng sinau. Terus monggo kalau aturi tobat nggih kersane. Karena saya ini tiap acara di sini niku dikongkon pidato, tapi posisi itu dikongkon, mboten kehormatan. Gratisan gratis. Intinya gue gratis ya. Kemarin saya itu di hallnya Pak Hamid, sebetulnya mau dibarengkan jenengan tanggal 24. Tapi katanya Pak Mahfud milih yang rame, Pak Mahfud milih yang 25. Karena saya ini bakat wali, jadi milih yang 24 gitu. Jadi sebetulnya di tradisi matematika pondok itu tidak kalah cepat. Misalnya 1/20 atau 1/10. Misalnya zakatnya zuhur itu disebut usyur au nisful usyur. Jadi kalau kita punya aset 100, usurnya 10. Kalau nisful usyur berarti 5. Nah, ketika di kampus diajarkan itu 1/20, sampai bingung, mereka mikir para gabit. Sebetulnya itu usyur atau nisful usyur. Lah nggih, monggo para putu niki sinau malih niki putu-putu. Aja diundang gustok gratisan cucap-cucup. Niki Mas Arwani nggih Mas kula, tapi ngajine gak sesih khatam kula. Mulane terus DPR mbak. Geriyen gak hafal Quran duka sakniki mboten ngertos. Ya mugi-mugi terus deres. Penggila namanya ya. Nak madlum kok barokah Mas. Dan mau didongakno Pak Mahfud. Terus di sini keluarga semua Pak Mahfud. Tadi jenengan pun ngetikan serius di sekolah bagian guyon Pak. Karena wow bingung kalau ngadepi mas-mas balik-balik niku pun bingung. Niku mungkin mau itu hasanah kedua Mas sama nih. Kok jopo ditandangi. Sama. Enggak tak sama nih Mas, tenang ya Mas. Dulu itu kiai-kiai ngajarkan matematika, sosiologi itu juga gampang. Dulu yang diajarkan kita Pak Mahfud supaya orang punya harga diri itu mengutip dawuh Sayyidina Ali. Ahsin man syi'ta takun amira. Kamu berbuat baik saja sama orang, pasti Anda bisa memimpin. Ada seorang menteri, seorang presiden, seorang apapun itu kalau sama orang yang ngutangi, ada acara menteri itu orang nggak lihat. Itu ada menteri datang, diajak sama orang yang nggak siapa-siapa, nurut. Loh kenapa kamu nurut? Saya punya utang orang ini. Jadi ahsin man syi'ta takun amira. Terus wastahni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu tidak usah butuh orang lain, maka kamu setara. Itu kenapa para kiai-kiai yang masih megang ini ketika kenal orang kaya, kenal pejabat biasa saja. Karena sekali butuh, wah masalah. Jadi wastahni amman syi'ta takun nadhira. Terus terakhir wahtas ila man syi'ta takun asira. Dan silakan kamu butuh orang lain, maka kamu akan menjadi tawanan orang itu. Sehingga di tradisi kiai itu meskipun orang paling miskin pun itu punya harga diri karena tidak punya utang. Wastahni amman syi'ta takun nadhira. Kamu tidak bisa butuh orang lain, pasti kamu setara. Kalau kalian Mas Sama ini kalah, ngundang Mas, yang Mbak Kiai Behi keren. Putu Mbah Hamid. Sering neror kula putune wali. Mbah Hamid dulure mbahku paling padha waline. Terus ojo saingan Mbah, saiki saingan putu. Ya cocok saingan putu lho. Kula niku ngorek siap lho, Mas. Siap. Niku ngorek lho. Oh, Tereng, berarti kalah. Dia Habib Ahmad, ini kan ngorek isya nih. Rian Mbah Hamid senengnya ngaji, iya, sama Habib Ja'far. Sudah tak kasih sarannya biar macamnya gampang. Terus dulu itu kiai-kiai ngajarkan matematika itu gampang, jadi dikasih tahapan. Misalnya 2,5 nyebutnya rubu'ul usyur. Jadi ditaksir dulu, di 1/10 dulu, baru setelah itu ditarbek di 1/4. Sehingga ketika angka misalnya 1 miliar ya gampang saja. 1/10-nya itu 100 juta berarti 1/4-nya itu 25. Kemudian era modern disebut 2,5. Jadi sebetulnya kalau kita ngaji khatam itu masalah sosial, masalah politik. Masalah politik juga sama. Saya punya kitab banyak tentang makalah-makalah politik. Itu diantaranya yang dikutip juga lagi-lagi beberapa sahabat menghentikan fakub hanlakum hina sirtum horodon yurma. Buruk sekali kamu umat Islam ketika jadi objek sasaran. Itu dulu pernah ada seminar ekonomi saya ngisi itu. Ketika orang Islam suka haji, yang kepikiran bikin sajadah itu orang Cina. Ketika orang Islam suka umroh, yang bikin pakaian ihram itu orang Cina. Jadi objek. Jadi kita butuh Islam-Islam sing kedonyan supaya gak jadi objek. Dulu politik juga sama.
Kiai-kiai kon milih caleg, bariku diakali tok ora tau dadi aktor. Boten diakali terus dados Mas Arwani niki, dadi nyalek piyambak. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.